Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang kita bisa bertemu kembali di akhir bulan Agustus. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita ibadah secara live streaming atau lewat YouTube, tetapi kita berharap bahwa kita tetap sama seperti ketika kita dalam gedung gereja, bahwa kita dengan kesungguhan hati untuk boleh beribadah kepadanya. Oleh karenanya kami menghimbau agar Bapak Saudara untuk memberikan komentar di YouTube yang Bapak Saudara tonton untuk hadir, ya. Jangan nanti udah di akhir baru kemudian hadir. Kita nggak tahu apakah lupa atau baru bergabung, ya, sehingga baru diketik hadir. Tetapi usahakan sama seperti kalau kita ibadah di gereja, bahwa sebelum jam 9 kita sudah kumpul semua di gereja, sehingga dari awal hingga akhir kita mengikuti ibadah dengan baik dan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Bapak Saudara, dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kalau kami boleh ada sampai detik ini, semua oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni setiap segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami datang dengan hati yang tulus, dengan jiwa dan pikiran yang tulus, untuk boleh memuji, memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani Engkau pada pagi hari ini. Kami berdoa memohon kiranya urapan daripada sorga turun atas mereka semua, sehingga pelayanan mereka sungguh memberkati setiap jemaat Tuhan dan setiap kami yang mengikutinya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan agar kami boleh tetap fokus, tetap dengan kesungguhan hati untuk boleh datang, duduk, diam, dan mau mendengarkan dan mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal hingga kami akhiri nantinya. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa dan mengambil alih segalanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dan kami pulang dari ibadah ini dengan hati yang telah diubahkan, dengan karakter yang sudah diubahkan, sehingga setiap kehidupan kami mencerminkan Kristus. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami menyerahkan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat pagi hari ini kita akan datang pada Tuhan. Kita mau puji nama Dia. Biarlah setiap kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Ku
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi
kerinduan kami Tuhan. Bila pada saat pagi yang indah ini, kami boleh siapkan hati kami, bagaikan bejana yang siap dibentuk. Biarlah Tuhan, Kau boleh mempersiapkan setiap kami untuk menerima firman-Mu. Berikan ku hati. Kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku hatimu. Hatimu. Bapa kami dalam surga, kami merindukan ya Tuhan, setiap kami yang hadir mendapatkan jamahan kuasa Tuhan, agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi siapapun. Layakkan, kuduskan, sucikan, dan jamah setiap hati kami. Terutama dalam ibadah saat ini Tuhan, agar setiap kami pribadi, lepas pribadi boleh berpengalaman dengan Tuhan. Mari Bapa, bawa kami ke hadirat-Mu, bawa kami mengerti isi hati-Mu, bawa kami untuk peka terhadap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang berdiri di balik mimbar, yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan dosa ini, Engkau bungkus, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, agar kebenaran firman Allah yang ditabur bukan disampaikan melalui kekuatan sendiri,
tetapi semata-mata oleh karena karya dan pekerjaan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berjumpa di dalam ibadah, dalam minggu terakhir bulan Agustus saat ini. Kita masih mengangkat tema, berkenaan dengan mengisi kemerdekaan. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Korintus pasal yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita yang di rumah. Bapak Ibu silahkan mengambil Alkitab dan membukanya dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Di bawah perikop kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjalanan misi kedua. Nah, sebelum surat 2 Korintus tentunya ada surat 1 Korintus. Nah, kira-kira surat Korintus ini ditulis kira-kira tahun 55 sebelum Masehi. Dan 57. Kira-kira kisaran itu tahunnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Rasul Paulus menulis, ya, surat 2 Korintus ini, ya. Sebelumnya saya akan memberikan latar belakang secara menyeluruh tentang Korintus. Ya. Korintus merupakan suatu kota yang sangat besar, dan waktu Paulus memberitakan Injil ke sana, ya, orang-orang Korintus itu sedang di dalam keadaan yang memiliki moral dan memiliki kebobrokan moral yang sangat luar biasa. Sehingga Paulus punya hati, punya beban, punya panggilan untuk datang ke Korintus, memberitakan Injil di sana dalam situasi masyarakat penduduk kota Korintus sedang di dalam kebobrokan moral. Ada perzinahan di mana-mana, ada penyembahan berhala yang luar biasa kuatnya. Dan Paulus memberitakan Injil di tengah-tengah situasi orang-orang yang mengalami kehidupan yang seperti itu. 1,5 tahun Rasul Paulus merintis jemaat di Korintus. Tidak gampang. Untuk memberitakan Injil di sana tidak gampang.
Tetapi puji Tuhan, Allah menuntun pelayanan Paulus sehingga dalam perintisan pemberitaan Injil dan sejangka waktu 1,5 tahun berdirilah jemaat di sana. Ya, berdirilah jemaat di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat di sana notabene sekalipun mereka masih ikut pelajaran dengan Paulus, tapi mereka masih juga sebagian menyembah berhala, sebagian mengikuti kebiasaan-kebiasaan di sana, bahkan tidak sedikit yang jatuh di dalam dosa. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Paulus yang pertama, ya, di dalam surat Paulus yang pertama akan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Antara lain ada perpecahan jemaat di sana, dituliskan di situ. Ada kebobrokan moral, ada perkara-perkara hukum yang perlu dijelaskan di dalam surat pertama Paulus. Kemudian menjelaskan juga tentang asas kerasulan Paulus, itu juga menjadi permasalahan. Ada permasalahan tentang pernikahan, ada permasalahan tentang perceraian, ada permasalahan juga tentang perjamuan kudus. Makanya surat Paulus yang pertama itu memberikan jawaban. Surat Paulus yang pertama itu menjelaskan kepada jemaat supaya mereka bisa mengerti tentang hukum, supaya mereka mengerti tentang pernikahan, mereka mengerti tentang bagaimana berkenaan dengan perjamuan kudus, bagaimana berkenaan dengan menanggapi tentang keberadaan Paulus. Karena Paulus itu, saudara, ada kelompok-kelompok tertentu yang meragukan kerasulannya. Kemudian surat 2 Paulus, ya, ini surat secara pribadi, artinya surat ini pribadi sekali, ya, di mana Paulus mengungkapkan emosinya, Paulus mengungkapkan ambisinya, bahkan Paulus juga menyatakan kasihnya yang begitu tulus sekali terhadap jemaat di Korintus ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks bacaan kita yang pasal yang kedua di sini, ya, Paulus mengalami kecemasan, ditulis di dalam Alkitab. Dia mengalami kecemasan. Kenapa Paulus cemas? Ada kegelisahan meskipun ada ladang pemberitaan Injil yang dibuka di Troas, tetapi Paulus itu merasa cemas. Alkitab berkata dan melaporkan kepada kita karena Paulus tidak menjumpai Titus di Troas. Nah, sementara Paulus itu kepingin sekali mendengar berita, ya, setelah surat pertama diberikan, mendengar berita tentang keberadaan jemaat yang di Korintus itu seperti apa beritanya. Karena memang keberadaan jemaat itu luar biasa, yang parah, luar biasa, penuh pergumulan, bahkan ada perselisihan-perselisihan di dalam. Ya, ada yang jatuh dalam dosa. Kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Kemudian ada yang meragukan keberadaan Paulus. Nah, Paulus ingin, begitu surat pertama dikirimkan, ingin berita. Konkretnya itu, jemaat yang didirikan 1,5 tahun itu perkembangannya seperti apa. Nah, ketika Paulus sampai di Troas, tidak menjumpai Titus yang diharapkan berita baiknya, lalu dia mencari Titus ke Makedonia. Tetapi apa yang terjadi? Betul luar biasa. Yang dia harapkan ketemu Titus, berjumpalah Titus di Makedonia. Paulus berjumpa Titus di Makedonia. Lalu Titus memberikan kabar. Kabarnya apa kira-kira? Kabarnya begini, ya, saat dia sampai di ketemu dengan Titus. Jadi Titus menyampaikan kepada Paulus bahwa jemaat yang berada di Korintus, ya, berada di Korintus itu sudah mulai banyak yang bertobat, ya, mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang lama, ya. Kemudian Paulus setengah senang, setengah bangga. Tetapi ada problem-problem tertentu yang terjadi di Korintus, ya. Ada kelompok-kelompok tertentu di Korintus, ya. Sebagian jemaat di Korintus sudah bertobat. Namun ada beberapa guru-guru palsu yang mempengaruhi iman jemaat. Jadi benih-benih kebenaran firman yang ditanamkan oleh Paulus saat itu digoyang oleh kelompok-kelompok tertentu, digoyang oleh guru-guru palsu itu, sehingga menjadikan jemaat itu
semakin pegangannya terhadap kebenaran firman Allah ini mulai lemah, mulai goyang. Kepercayaannya tidak sesolid waktu ketemu. Karena apa? Ada orang-orang tertentu yang mempengaruhi. Bahkan ada orang-orang tertentu yang masuk pada jemaat yang mengatakan, Paulus itu diragukan kerasulannya. Ngomongnya sudah tidak tegas katanya. Tidak berwibawa katanya. Pokoknya dia menjelek-jelekan Rasul Paulus. Nah itulah sebabnya, maka di dalam surat 2 Korintus ini, Paulus juga menyampaikan suratnya ya dengan nada emosi, juga dengan nada ambisi, tetapi kasihnya yang luar biasa kepada jemaat. Bahwa jemaat itu perlu tahu, ya, bahwa jemaat itu perlu tahu bahwa Paulus ini adalah rasul yang benar-benar rasul diutus oleh Yesus Kristus, punya otoritas di dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Ya. Sekalipun nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar itu menuduhnya Paulus tidak jujur, Paulus tidak cakap berbicara, ya, sikapnya lemah, tidak tegas dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menyinggung di sana mengenai apa? Mengenai karirnya di dalam pelayanan, tantangan demi tantangan dia hadapi. Dia tunjukkan kepada jemaat bahwa Allah menolong pelayanan Paulus. Allah menuntun perjalanan pelayanan Paulus. Bahkan Allah dituliskan oleh Paulus itu selalu membawa di jalan kemenangan. Nah, di dalam konteks ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian bahwa kemenangan itu telah dijamin di dalam Kristus. Ya. Dalam Kristus itu ada kemenangan. Lalu langkah-langkah untuk memperoleh kemenangan ataupun bagaimana mensikapi menghidupi kemenangan, mari kita melihat yang pertama Bapak Ibu, yang pertama ya, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan. Satu hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita yakini bahwa kemenangan seorang Kristen adalah ketika berjalan di jalan Tuhan. Tolong diperhatikan baik-baik kalimat ini. Kemenangan orang percaya adalah ketika orang percaya itu berjalan di jalan Tuhan. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau kemenangan berjalan di jalan Tuhan, mungkinkah ada masalah di dalam menjalani kehidupan? Next. Mungkinkah ada masalah? Ayat Alkitab yang ditulis oleh Paulus berkata seperti ini, luar biasa saudaraku. Coba saya kasih tahu ayatnya yang menekankan di sini. Bahwa Tuhan telah membuka jalan, bukan belum, bukan akan, tetapi telah. Artinya, bahwa Paulus di dalam pelayanan pemberitaan Injil kemanapun dia memberitakan, itu Tuhan menuntun hidupnya dan selalu bahkan telah membuka jalan. Ini yang membuat Paulus mengucap syukur nanti. Ya. Karena Allah telah membuka jalan. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, sekalipun toh Allah membuka jalan, sekalipun berjalan di jalan Tuhan, mungkinkah Pak mendapatkan masalah atau pergumulan atau tantangan? Next. Pasti mengalami. Jalan Tuhan itu pasti benar, next, tetapi juga bukan berarti tidak ada tantangan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dalam poin yang pertama ini meyakini kebenaran Alkitab. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan kita mengikuti jalan Tuhan, percayalah bahwa endingnya itu akan selalu membawa kemenangan. Tetapi kemenangan yang dia jaminkan bukan berarti dilewati dengan jalan mulus. Kemarin kan kita baru mendengar atlet Indonesia bulu tangkis memperoleh emas. Ada kemenangan yang gilang gemilang, bukan? Kita juga belajar dalam bulan ini full berkenaan dengan kemenangan kemerdekaan, ya toh, lepas dari tawanan dan lain sebagainya. Kemenangan yang diraih pemain bulu tangkis kita bukan berarti tidak ada tantangan. Tentunya tantangannya musuhnya.
Yang kedua, tantangannya mungkin latihan, harus mendisiplin diri secara latihan. Harus mengikuti peraturan-peraturan, irama-irama, peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pelatihnya. Itu pasti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita meyakini bahwa berjalan di jalan Tuhan, lalu kita meyakini bahwa di jalan Tuhan itu dijamin oleh Tuhan kemenangan, bukan berarti jalannya mulus. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, Paulus meyakini bahwa pemberitaan Injil di Troas itu telah dibukakan jalannya dari Tuhan untuk Paulus. Dan Paulus selalu mengatakan ada jalan kemenangan. Allah selalu, Tuhan telah membuka jalan di sana. Tetapi begitu sampai di Troas, loh ternyata Titus tidak ketemu di sana. Makanya dia minta izin terlebih dahulu, dia ke Makedonia. Begitu sampai di Makedonia, ada berita baik yang disampaikan oleh Titus kepada Paulus bahwa jemaat di sana sebagian bertobat. Jemaat di sana sudah mulai bertumbuh baik. Ini sebuah kesenangan. Tetapi ada guru-guru palsu tadi, ada pengajar-pengajar yang menyusup kepada jemaat, mempengaruhi kepada jemaat untuk tidak mempercayai Paulus, untuk tidak mempercayai kerasulan Paulus. Lalu masih ditambahkan embel-embel untuk mengikuti adat istiadat Yahudi, ajaran-ajaran Musa ketika mereka akan beribadah. Nah, disinilah Paulus meluruskan dan mengingatkan kepada mereka. Lalu Paulus juga mengingatkan kalau kalian itu bersatu, kalian bisa mengasihi satu dengan yang lain. Kalian juga bisa menjadi berkat satu dengan yang lain. Makanya di dalam surat 2 Paulus ada penekanan mengenai bantuan, ada penekanan mengenai memperhatikan orang lain. Nah, di sini Paulus menekankan, yang perlu ditekankan kepada kita sekalian adalah bagaimana caranya kita mengerti jalan Tuhan. Jalan Tuhan selalu membawa kemenangan, karena Allah membuka jalan. Tetapi bagaimana kita mengerti? Kita harus kembali kepada Alkitab untuk mengerti jalan Tuhan. Kalau orang tidak pernah merenungkan dan membaca Alkitab, kita tidak akan pernah mengerti jalan Tuhan. Kalau orang tidak memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus, kita tidak akan mengerti jalannya Tuhan itu. Kadang-kadang menurut orang secara umum, kok rumit ya? Kok begitu sulit ya? Katanya jalan Tuhan. Katanya Tuhan sudah buka jalan, kenapa harus terjadi seperti ini? Saudara, kadang-kadang Tuhan itu menghendaki perjalanan itu harus terjal, harus lewat jalan-jalan yang mereng, bahkan ada kerikil-kerikil yang harus dilewati. Bahkan Paulus mengatakan ada duri di dalam daging, supaya apa? Supaya mengajar Paulus untuk sabar dan lebih rendah hati. Itu pun jalan Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi tantangan, kalau kita menghadapi pergumulan, padahal kita sudah setia kepada Tuhan, sudah meyakini janji-janji firman Tuhan, sudah mengikuti kebenaran Alkitab, yakin saja, jalani saja, karena endingnya saudara dan kita yang percaya akan dibawa ke jalan kemenangan. Itu yang pertama. Kita orang-orang yang menang, karena melalui Kristus mati di atas kayu salib. Kita dibawa berjalan di jalan kemenangan. Maut telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan. Tapi sayangnya kita tidak meyakini 100%. Sehingga banyak orang masih takut dengan iblis. Banyak orang masih takut dengan kuasa-kuasa iblis. Padahal iblis telah dikalahkan. Istilah harimaunya itu taring-taringnya sudah tidak ada. Tinggal gigi ompong saja. Cuman aumannya, gertakannya itu mungkin yang kadang-kadang menakutkan ketika itu harimau. Iblis pun juga seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau yakin bahwa kita disertai Tuhan dan ada di dalam kemenangan, saudara pasti akan merasakan kemenangan itu. Kemarin minggu yang lalu saya lagi sharing dengan anak yang baru saya layani dari luar kota. Ya, dia cerita kepada saya bahwa pamannya itu memiliki sakit pinggang yang luar biasa sama kakinya. Katanya dia sedang pilihan lurah. Lalu saingannya itu mungkin melakukan sesuatu. Kemungkinan
Karena apa? Setiap sore dia mengalami sakit, kalau siang dan pagi nggak ada apa-apa. Begitu sore mengalami hampir setiap hari. Kemudian dicarikan orang-orang pinter katanya di sekitar itu. Tapi juga nggak ada kesembuhan. Merintih terus, panas terus katanya. Nah, suatu ketika saat itu, ya, yang saya layani anak ini, WA saya minta tolong doakan. Lalu saya katakan, kamu bisa, kamu juga berdoa. Nanti saya bantu berdoa dari sini. Itu malam-malam itu saudara, itu sekitar jam 9. Ya, berdoa. Kemudian kami berdoa. Lalu dia juga berdoa. Tetapi dia belum berani menyatakan imannya kepada orang banyak. Karena dia belum tahu bahwa dia itu menjadi pengikut Kristus. Tapi dia memberanikan diri, dia memegang pinggangnya Pak D-nya itu. Lalu dia berdoa dalam nama Yesus. Nah, jam 10 kira-kira lewat 7 menit, dia WA saya. Bahwa luar biasa katanya, mujizat Tuhan luar biasa. Bahwa dia, doanya dan doa kami itu didengar katanya. Didengar Tuhan dan Pak D-nya itu bisa tidur nyenyak. Saya katakan, itu kuasa Tuhan Yesus yang bekerja. Makanya, kamu jangan takut untuk ikut Tuhan Yesus. Nyatakan saja kepada keluargamu, kepada masyarakat di sana, bahwa kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia cerita satu lagi, setiap sore, ya mau maghrib katanya, itu suka ada bau wangi, yaitu bunga melati katanya. Itu setiap mau 6:30 jam 7 itu wangi, habis itu hilang. Itu hampir setiap sore. Nah, saya selidiki, saya tanya, saya sharing, kenapa bisa seperti itu? Ternyata di lingkungan, di masyarakat di situ orang masih sering ke paranormal. Jadi untuk bersaing satu dengan yang itu masih memakai hal-hal seperti itu. Nah, saya mau katakan, lalu dia berkata, saya sekarang sudah yakin percaya kepada Yesus dan saya siap untuk mengikut Tuhan Yesus. Saya harus terus terang kepada keluarga bahwa saya akan menjadi pengikut Kristus. Saudara, ada sebuah kebanggaan. Saya katakan kepada dia bahwa ketika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, ketika engkau sungguh-sungguh di dalam Kristus, saudara berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan. Nah, kadang-kadang memang kan kita kadang-kadang khawatir, kadang-kadang kita tidak sepenuh hati, kadang-kadang kita percaya tetapi tidak sungguh-sungguh percayanya. Kadang-kadang berdoa kita serahkan kepada Tuhan beban permasalahan kita, tapi masih dipikirin terus dalam pikiran kita, kalau tidur masih diingat-ingat permasalahannya dan sehingga malah nggak bisa tidur. Jadi ibarat kita menyerahkan kepalanya tapi ekornya ditarik, kita serahkan kepalanya, ekornya ditarik, beban kita serahkan tapi diingat-ingat terus, sama aja, nggak ada jalan keluar, stres maya. Kalau memang kita sungguh-sungguh menyerahkan diri, seperti anak ini, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, jalan keluar dari Tuhan itu pasti ada. Dan dia mengalami ketenangan. Tadinya keluar takut karena bau itu tadi, bunga melati itu tadi. Setelah itu akhirnya dia bersaksi, saya tidak takut. Saya tidak takut. Ini luar biasa, sebuah kesaksian nyata dan anaknya sekarang sedang bertumbuh. Ya, sedang bertumbuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah jalan kemenangan itu telah dibuka oleh Tuhan. Yang kedua, kemenangan itu saudara ditandai dengan ucapan syukur. Ya. Di dalam ayat yang ke-14 dibunyikan begini, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Luar biasa. Kalau yang pertama, ya, Paulus meyakini bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pemberitaan Injil di Troas. Yang kedua ini, kata Alkitab yang ditulis oleh Paulus, dia bersyukur karena Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Perhatikan baik-baik, kata selalu itu artinya terus menerus. Perjalanan Paulus itu disertai oleh Tuhan dan dibawa oleh Tuhan menuju kepada kemenangan. Luar biasa. Ya, saya kadang-kadang mengkaitkan ayat ini dengan Roma pasal 8:28 bahwa Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Bagi kita yang terpanggil, bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ini luar biasa.
Bahwa kita tidak perlu terlalu stres, kita tidak perlu terlalu suntuk menghadapi permasalahan hidup. Karena apa? Ketika kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sungguh-sungguh, ya, mari kita meneladani Paulus. Paulus itu sekalipun menghadapi tantangan yang begitu berat, kepercayaannya kepada Yesus itu tidak diragukan. Makanya dia mampu menulis di pasal yang keempat begini. Luar biasa, saya tertegun sekali membaca pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, kata Paulus, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus Kristus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus bisa meyakini, bisa menulis kalimat-kalimat seperti ini, itu berangkat dari pengalaman Paulus pribadi bersama dengan Tuhan kehidupannya. Kalau orang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka dia bisa berbicara seperti ini. Paulus yakin bahwa hidupnya disertai Tuhan. Tuhan membuka jalan pelayanan pemberitaan Injil. Tantangan iya. Penjara di depan mata. Ancaman demi ancaman di depan mata. Tapi Paulus tidak pernah takut sedikit pun. Karena keyakinannya yang begitu kuat, itulah dia menulis. Sekalipun aku ditindas, namun aku tidak terjepit. Luar biasa bukan? Dari mana jalan keluarnya? Dia selalu membuka jalan kemenangan. Mari kita meneladani Paulus di dalam beriman kepada Kristus. Beranikah kita mengatakan bahwa hidup adalah Kristus? Mati itu keuntungan, kata Paulus. Karena apa? Seluruh aspek hidupnya, bahkan sampai relung hatinya, sepenuhnya jiwa raganya adalah Kristus. Paulus itu luar biasa. Disinilah Paulus bersyukur, Bapak Ibu. Bersyukur juga bagian daripada kemenangan kita. Orang yang bersyukur adalah orang yang menang. Next. Orang yang bersyukur adalah orang yang menang. Ya. Mengapa saudara mengucap syukur? Saudara bisa lihat di layar kaca, mengapa saudara mengucap syukur? Karena Tuhan tidak pernah membawa kita di jalan kekalahan. Next terus, semuanya ditayangkan gak apa-apa. Mengucap syukur, itu tanda kemerdekaan. Berbeda dengan bersungut-sungut, itu tanda kekalahan. Berbeda dengan sungut-sungut, itu tanda orang dalam tawanan. Itu tanda orang dalam belenggu kalau masih bersungut-sungut. Maka dari itu, mari kita mewarnai kekristenan kita dengan selalu mengucap syukur. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang ketiga, Paulus mengingatkan kepada kita di sini di dalam ayat yang ke-15, ya, yang ke-15. Mari kita lihat ayatnya yang ke-15 sampai 16, ya. Bisa sampai 17 juga bisa. 15 saya bacakan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara, Paulus menulis kalimat ini ternyata terinspirasi oleh sebuah peristiwa seperti ini. Biasanya di Romawi, tentara-tentara Romawi, jenderal Romawi kalau memimpin perang untuk merebut wilayah ataupun daerah, ketika peperangan dimenangkan, biasanya semua harta kekayaan musuh itu dirampas menjadi rampasannya. Termasuk orang-orang bisa dijadikan budak di sana. Nah, ketika kembali ke Roma, ya, jenderal ini dengan seluruh prajuritnya mengelilingi wilayah tersebut, disertai dengan imam-imam yang membawa dupa, ya, bau-bau harum dari kemenyan itu dibawa keliling. Ya. Ini tanda sorak kemenangan. Ya. Ini tanda sorak kemenangan bagi jenderal dan juga prajurit-prajuritnya. Dan itu merupakan suatu bau harum bagi jenderal dan para
pengikut-pengikutnya atau tentara-tentaranya. Tapi bau kematian itu bagi tawanan. Bagi orang-orang yang dirampas harta kekayaannya, lalu orang-orang yang ditawan, yang nanti akan dimasukkan, dijebloskan, atau dilemparkan ke medan, di mana di lapangan tersebut itu dilepaskan binatang buas. Sehingga orang-orang itu akan berkelahi dengan binatang buas dan akan dihabisi. Maka dari itu, bagi orang yang selamat, bagi orang yang memiliki pengharapan kemenangan, bagi orang yang ingin mendengar percaya kepada Yesus, pemberitaan Injil adalah bau harum. Tapi bagi orang yang menolak, bagi orang yang tidak mau percaya, yang mau binasa, itu adalah bau kematian. Bau tawanan bagi orang-orang yang tertawan tadi. Jadi Paulus mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa memberitakan Injil, ketika kita bisa melayani, ketika kita bisa bersaksi, saudara dan saya itu sebenarnya sedang ya toh, membawa bau harum dari Kristus. Bukan bau kita yang harum karena parfum, bukan. Tapi oleh karena Injil itu yang membawa pengharapan, Injil itu yang membawa kemenangan, Injil itu yang membawa berkat, Injil itu yang membawa kepastian, Injil itu yang memberikan solusi-solusi kehidupan manusia yang punya pergumulan. Maka bagi orang yang ingin menerima keselamatan, Injil Kristus itu bau harum. Nah, ketika orang-orang percaya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bau harum dari Kristus, pengharapan Injil keselamatan yang ada di dalam diri kita, itu kita beritakan melalui perbuatan-perbuatan baik kita tentunya, melalui sikap-sikap baik kita tentunya, sehingga orang lain melihat kekristenan kita yang sudah diubahkan itu menjadi bau wangi. Kekristenan kita itu yang kelihatan perbuatan baiknya, suka menolong orang lain, suka berbagi, itu bau wangi. Terlebih bagi orang yang tersesat di dalam dosa, dan kita bisa memberitakan kabar baik, sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, itu bau wangi. Gambarannya kira-kira seperti itu. Next. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan poin yang ketiga ini. Ya. Kita adalah bau harum dari Kristus, bukan dari diri kita. Ya, sebarkan bau harum dari Kristus itu di mana-mana. Lalu bagaimana Pak caranya menyebarkan bau harum? Caranya seperti apa menyebarkan bau harum? Tentunya saudara dan saya harus selalu berbuat kasih. Paulus juga menulis berkenaan dengan perbuatan kasih di dalam Galatia. Ya, bahwa kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jaminan kemenangan sudah kita peroleh. Jalan Tuhan selalu akan dibukakan bagi kita. Mari kita mewarnai kehidupan kita, di mana kita telah dibebaskan dari tawanan, kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Dan jangan lupa ada tugas yang paling penting. Bawalah bau harum dari Kristus yang ada di dalam diri kita, dan sebarkan dan beritakanlah kepada sesama. Saudara, tidak hanya bau harum, tapi suratan Kristus yang bisa dibaca, sebagaimana Paulus sampaikan di Korintus itu. Kita suratan Kristus yang dibaca oleh orang lain. Jadi, milikilah iman yang sejati. Jangan setengah menjadi orang Kristen, tapi milikilah kehidupan yang benar-benar menjadi anak Tuhan, sehingga kita selalu mengucap syukur, dan kita akan terus menyebarkan bau keharuman, sehingga orang lain boleh diberkati melalui kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah orang lain diberkati? Atau orang lain justru tidak terberkati oleh kehadiran kita? Pak Pendeta, ikut Tuhan, jalan dibuka, tapi masih penuh dengan tantangan, masih penuh dengan masalah, masih penuh dengan problem. Percaya sama Alkitab, bahwa ketika Tuhan membuka jalan, maka jalan itu akan terbuka. Ketika Tuhan membuka pintu, maka tidak seorang pun dapat menutupnya.
Mari kita yakini kebenaran ini, karena janjinya ya dan amin. Ambil sikap untuk meresponi firman Allah melalui pujian ini. Mari kita angkat pujian ini. Saya percaya bahwa setiap kita punya pergumulan dan punya problema hidup. Ketika saudara dan saya dikatakan sebagai seorang pemenang, bukan berarti hidup kita hidup di dalam perjalanan yang enak. Kita punya pergumulan, kita punya tantangan. Kadang-kadang seolah-olah kita berdoa tidak terjawab, belum dijawab. Seolah-olah jalan ke depan, ke kanan, ke samping, mentok. Mari, masih ada satu solusi, kita naik ke atas, jalan ke atas, menghadap ke atas, melihat Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan akan selalu dibukakan jalan kemenangan itu. Yang paling penting saudara berjalan dengan siapa? Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Dengan sepenuh hati saudara akan nyanyikan pujian ini. Ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, ada yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Dan ketika engkau sedang dalam pergumulan, ketika engkau sedang masalah, ketika engkau sedang dalam problema, yakinlah bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika pintu itu telah dibukakan, maka kita percaya bahwa kemenangan akan diberikan kepada kita. Dia pembela kita, saudaraku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pujian ini mengingatkan kepada kita. Di kitab Wahyu berkata bahwa ketika Tuhan membuka jalan, membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutup. Mari kita meyakini bahwa hidup di dalam Kristus adalah hidup di jalan kemenangan. Bukan berarti tanpa masalah, bukan berarti tanpa problem. Jalan kemenangan dijaminkan oleh Allah, tetapi Allah kadang mengizinkan kita berjalan di jalan yang kadang-kadang terjal, di jalan kadang-kadang liku-liku, di jalan yang kadang-kadang penuh dengan tantangan. Tetapi percayalah, janjinya ya dan amin, bahwa Dia adalah memberikan kemenangan pada kita. Mari kita belajar mengucap syukur sebagai orang yang sudah dimenangkan. Dan mari kita terus berbuat baik, menyebarkan keharuman kemanapun kita pergi, agar kekristenan kita menjadi berkat. Kita angkat satu pujian ini dengan sepenuh hati, dengan sikap doa, dan yakinlah bahwa Tuhan buka pintu bagi saudara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemelihara.
Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merenung. Katakan dengan sepenuh hati, bila Tuhan yang membuka pintu. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanmu. Benar Tuhan, ikut Tuhan bukan berarti enak, ikut Tuhan pasti ada tantangan. Tetapi kami bersyukur ketika tantangan itu ada, Tuhan selalu memberikan kami jalan keluar. Pencobaan-pencobaan pun yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, dan janji firman-Mu ya dan amin. Ketika kami dicobai, Engkau berjanji akan memberikan jalan keluar agar kami sanggup menanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu banyak sidang jemaat yang mengikuti channel ini mengalami pergumulan. Kami tahu saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini banyak mengalami tantangan dan pergumulan serta problem hidup. Tapi kami percaya bahwa Tuhan membuka pintu bagi kami. Tuhan membuka pintu kemenangan. Ajari kami mengucap syukur senantiasa. Dan biarlah kami boleh menyebarkan bau harum, sehingga orang lain boleh diberkati melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hati kami dan boleh kami terapkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kita sekalian yang telah mendengarkan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Dan kita akan menyaksikan atau mendengarkan berita Warta Gereja hari ini, dan dipersilahkan untuk yang bertugas. Warta Gereja Minggu 29 Agustus 2021, mari kita simak berikut ini. Diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan untuk tanggal 5 September 2021 dengan tema Sadar dan Berjaga-jaga yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 dilaksanakan secara live streaming pada pukul 9 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Telaumbanua. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Indonesia Palembang secara live streaming, dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak Ibu Saudara tonton. Diberitahukan kepada seluruh sidang jemaat bahwa Pendeta Emmanuel Rajono akan mengambil cuti pada tanggal 31 Agustus 2021 hingga 5 September 2021. Dimohon dukungan doa dari sidang jemaat. Bagi sidang jemaat dan simpatisan yang mau mencetak kartu vaksin, dapat mengirimkan link SMS yang diterima saat vaksin ke Ibu Angel TU Gereja Baptis Indonesia Palembang. Jika bermasalah, hanya menerima link SMS 1 kali, dapat dibantu oleh Ibu Angel dengan cara akses ke website Peduli Lindungi. Kartu vaksin ke depannya berguna untuk pengurusan dokumen seperti SIM, perjalanan keluar kota, kunjungan ke mal, dan dokumen lainnya, dengan biaya cetak 15.000 per kartu vaksin. Diinformasikan kepada seluruh calon baptisan bahwa pelajaran persiapan baptisan diadakan secara Zoom setiap hari Minggu pukul 5 sore. ID dan password akan dibagikan di grup WA. Diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, malam hari ini
Kelas sekolah minggu dewasa pria dan wanita akan mengadakan kelas gabungan via Zoom meeting pukul 18.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat dengan pembicara Pendeta Aryo Basuki MDiv, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Cibubur, Jakarta, yang akan menyampaikan materi pelajaran 9 dengan judul Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. ID Zoom dan password akan dibagi melalui grup. Seluruh kaum pemuda dan remaja baptis diundang dalam persekutuan gabungan PKMB dan PRBI pada hari Sabtu 4 September 2021 jam 6 sore hingga jam 8 malam dengan acara Q&A session dengan tema Waktu dan Tuhan. Pembicara Bapak Aswin Sumampau, ID meeting dan password akan di-share melalui grup. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja Bank BCA atas nama Pendeta Emmanuel Rajono atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA bisa melalui aplikasi yang tersedia. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan gereja, khususnya bagi sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang yang terpapar COVID-19, dapat memberikan persembahan khusus COVID-19 melalui rekening BCA atas nama Pendeta Emmanuel Rajono atau Lorencia Agnes. Dengan contoh penulisan donasi 10.000 menjadi 10.019 rupiah dan lain sebagainya. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Palembang dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDC, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat setiap hari jam 9 malam. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA grup gereja. Pendeta Emmanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. 31 Agustus Bapak Elisa Filipus, 31 Agustus Saudari Elizabeth Irin, 1 September Saudari Nurita, 3 September Ibu Hana Herlina. Demikianlah warta gereja dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya masih menekankan kembali, tolong diingat nanti sore, Bapak Ibu nanti malam jam 6:30, tolong kita bergabung untuk mengikuti pelajaran sekolah minggu yang akan disampaikan oleh hambanya tadi disampaikan. Kemudian tolong disampaikan kepada rekan-rekan pemuda yang lain, ya Pak Pendeta sudah menghubungi pemuda-pemuda dari BPD untuk ikut bersama-sama ya mengikuti acara PKMB gabungan dengan remaja pada hari Sabtu depan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Aswin Sumampau. Sangat luar biasa dan kita akan diberkati pastinya. Tolong nanti disampaikan pada yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan bersyafaat terlebih dahulu sebelum kita menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami boleh menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Biarlah tangan Tuhan terus akan terulur, menopang, menolong, dan memberkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu yang akan datang, biarlah Tuhan akan memberkati. Kami mendoakan saudara-saudara kami, biarlah mereka boleh menjalani kehidupan hari-hari dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus selalu membuka jalan kemenangan bagi mereka, agar mereka tetap optimis menjalani kehidupan di tengah-tengah permasalahan dan penderitaan yang ada di bumi ini. Tapi biarlah mereka tetap memandang Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji.
Kami berdoa untuk pelayanan hamba-Mu nanti, Bapak Pendeta Aryo Basuki yang akan melayani dalam kelas sekolah minggu dewasa dan laki-laki maupun perempuan. Tuhan akan memberkati, kiranya Tuhan akan menolong semuanya dan kami boleh bergabung diberkati. Begitu juga untuk pelayanan minggu depan Sabtu gabungan anak-anak muda dan remaja, dan bergabung dengan anak-anak muda dan remaja dari gereja-gereja yang lain, boleh mengikuti pelayanan bersama, ibadah bersama, sharing bersama, diskusi bersama yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Aswin Sumambo. Tolong Tuhan berikan kami hikmat, kerinduan dan kehausan untuk belajar firman Tuhan dalam setiap waktu. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat gereja ini dan simpatisan serta pemirsa yang mengikuti channel ini. Jika mereka punya pergumulan, apapun pergumulan mereka, kami berdoa biarlah Tuhan memberikan jalan keluar setiap permasalahan mereka. Dan pastikan Tuhan mereka yakin bahwa ketika mengikut Tuhan, mereka akan dibawa di jalan kemenangan. Kami juga berdoa ya Bapak, secara khusus bagi anakmu Bapak Santo Halim yang sekarang sedang mengalami sakit. Kami doakan supaya Tuhan menjamah sakit penyakitnya dan boleh kasih sayang daripada Tuhan dan dia boleh mengalami mujizat kesembuhan. Kami doakan untuk jemaat Tuhan yang setia mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan dengan setia. Biarlah Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat bagi mereka, melancarkan setiap usaha pekerjaan mereka, dan apapun pergumulan mereka, Tuhan yang akan menolong dan mencurahkan berkat baginya. Biarlah tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan, mereka juga diberkati sesuai dengan janji-Mu. Ketika nanti kami akan memberikan persembahan, sucikan, kuduskan persembahan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini akan terus didukung melalui pengabdian kami bersama. Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami, bangsa negara kami, Tuhan lindungi dan sertai berkati, khususnya di dalam vaksin seluruh masyarakat, supaya vaksin ini boleh merata bagi seluruh rakyat Indonesia dan boleh tertolong kesehatan mereka untuk pencegahan COVID-19. Kami juga berdoa biarlah pemulihan ekonomi Tuhan berikan bagi bangsa ini, sehingga kami boleh hidup dengan sukacita, dicukupkan oleh Tuhan, dan pendapatan negara ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing dan akan beraktivitas tentunya. Biarlah tangan Tuhan menolong kami, menyertai kami, sehingga kami tetap boleh terus setia dengan Tuhan dan menjaga kesehatan yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu, pulanglah dan kembalilah beraktivitas seperti sedia kala. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, ikuti peraturan-peraturan pemerintah, dan biarlah tangan Tuhan terulur, menopang, menolong, dan menyertai dan memberkati saudara. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Doa ya, Bes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam gairahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.
Silakan sidang jemaat, Bapak Ibu sekalian untuk bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan berjumpa di minggu pertama bulan September dalam ibadah live streaming. Shalom.